welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Arinda. Saya Reno Gilvi. Nah hari ini kita bakal syuting tentang last makeup keliling gitu. Kenapa modelnya gue? Karena ini cita-cita gue sebenarnya kemarin-kemarin pas mau nikah itu di make upin sama bapak yang satu ini ya gitu. Tapi kalau kata makeup artist apa bahasanya? Belum jodoh. Karena satu dan lain hal belum jodoh. Oke, jadi di sini kesempatan gue untuk di makeup bareng sama Rian dan kita lihat ntar hasilnya seperti apa. Terus kalian juga bisa lihat nih ntar produk-produk yang Rian pakai tuh apa aja sih gitu. Terus kalau misalnya ngelihat ada yang produk disukai nih, nah kalian bisa langsung cek ke Lazada. Karena ini sedikit tambahan informasi buat kalian. Lazada Beauty World, tempat dimana kamu bisa menemukan koleksi produk kecantikan terkurasi, recommended, dan 100% original. Koleksi lengkap mulai dari produk beauty lokal hingga premium. Jadi kamu bisa selalu percaya diri dalam menemukan penampilan terbaik kamu. Lazada Beauty World, pusat glowing andalan bangsa. Oke, nah sekarang kenapa ngundangnya Rian, salah satu alasannya adalah di Best of Beauty Awards 2021 itu kamu menjadi the most favorite makeup artist. Terima kasih. Pilihan orang-orang kasih, atau member-member Female Daily. Terima kasih Female Daily. Gitu. Kamu udah ambil piagamnya belum sih? Belum. Oke, nanti aku sekalian ambil ya buat kamu ya. Oke, jadi sekarang kita mau makeup apa? Oke, jadi gue ada di sini Rin. Jadi gue bakal kasih lihat makeup yang biasanya gue aplikasiin buat klien-klien gue. Oke, baiklah. Apakah aku akan menjadi seperti Pevita Pierce dan Chelsea Dian Islan, Castro? Dian Iya kan? Castro. Nah, nanti kasih lihat before after ya. Aku gini, afternya Chelsea Islan. Oke? Jadi bakal aku hari ini kasih ke sedikit tips and trick buat Arinda dan teman-teman Female Daily. Aku akan kasih lihat yang memang banget, aku jarang banget nih Rin, di sosial media aku aja, aku tuh jarang banget ngasih lihat tutorial makeup yang kayak step by stepnya. Jadi ini eksklusif juga buat Female Daily. Mantap. Plus gitu. Kalau misalkan yang aku lihat tuh kan ini kan banyak banget bekas jerawat ya. Nah, mungkin dapat nanti trik-trik khusus nih dari Rian. Iya, makanya. Nah, makanya aku kan aku suka banget makeup natural. Jadi aku starting jadi makeup artist juga suka banget kayak tampilan cewek tuh kelihatan natural, kelihatan seger. Terus yang pasti setelah di make upin dia jadi lebih happy. Ya, kayak misalnya kayak jadi ini ya, setelah di make upin sama kamu tuh kayak lahirnya sempurna gitu ya. Amin. Jadi kayak I woke up like this, iya, terus kan? Kece gitu. Oke, baiklah. Yuk, mari kita mulai. Oke, mari kita mulai. Langsung aja aku tebar aja ya. Iya. Ini emang tas makeup aku sehari-hari. Jadi aku tuh sebenarnya anak yang suka pakai ojek online. Oke, dibandingin sama aku yang segini. Enggak, mungkin ada yang maksudnya ada aku juga banyak yang ada yang kayak pakai koper gitu-gitu. Cuman kalau daily karena aku activity-nya lumayan mobile, jadi aku suka pakai bawa yang praktis. Terus dan aku emang itu kayak hari ini aja aku pakai ojek online, nyampainya cepet. Iya kan, yang penting tepat waktu ya, Bo. Tepat waktu tuh. Ini bukti adalah barangnya dipakai, gitu. Oke, apa nih produk yang harus banget ada, nggak boleh ketinggalan? Oke, yang pertama kalau makeup artist itu yang paling penting adalah kuasnya harus ada, ya kan? Kuasnya harus ada. Terus aku bukan jenis orang yang pakai beauty blenderin, jadi aku emang pakai brush andalan gitu, brush aja. Tapi kenapa kok nggak beauty blender? Gini, sebenarnya kalau mengaplikasikan foundation atau buat complexion gitu, aku biasa kan pilihannya ya bisa pakai kuas, bisa pakai tangan atau beauty blender. Aku lebih suka pakai tangan karena bukan aku bilang beauty blender salah, tapi sebenarnya lebih ke nyamannya aku aja, preferensinya aku aja. Karena sebenarnya ada plus minusnya. Yang aku kasih tahu ya teman-teman. Jadi kalau pakai beauty blender biasanya tuh si produk bisa kebagi dua, kepake ke wajah sama keserap sama beauty blender. Jadi agak bukan kurang hemat sih, maksudnya. Lah ya. Nah, gitulah. Kalau pakai brush foundation ya rata, cuman kadang ujung-ujung juga diratain lagi pakai tangan kan, karena dia akan kayak pas gitu naik, pas masih ada kayak sisa-sisa garisnya tipis gitu. Jadi pakai tangan. Jadi kalau dari aku langsung pakai jari aja. Oke, baik. Gitu. Itu terus ya simple pada hand sanitizer. Step pertama ya. Step pertama sebelumnya cuci tangan dulu tadi di belakang. Gitu, sanitizer. Ini kita langsung mulai ya? Langsung mulai. Wah, seru banget. Sambil ngobrol, baiklah. Sambil ngobrol, Arinda. Dulu kan aku kerja di majalah tuh, sering banget ngeliatin Rian make upin artis-artis kan. Biasanya kamu prep sama skincare dulu ya, rata-rata ya? Iya, simple sih ini kayak tempat kantan badan aku aja segini loh.
Kayak udah kelihatan banget dan kapas. Terus nih ya, gitu. Oke, ini aku ada kayak ini lip scrub. Kalau misalnya biasanya bibirnya kering banget, aku scrub dulu gitu. Nah, ini ada lip balm. Ini biasa aku pakai lip balm, ini ada 2 jenisnya gitu. Papau ya? Papau sama ini dari Body Shop gitu. Terus pembersih kalau misalnya harus dibersihin dulu. Tapi kayak Arinda udah bersihin tadi kan sebelumnya. Iya, gitu. jiwa raga aku bersih. Jiwa raga. Awal-awalnya apa kalau di mobil? Aku lebih ke prep sih, ada tetes mata. Oke, karena biasanya kalau di make up mata suka ada yang merah gitu kan? Iya, ada yang merah gitu. Udah. Kamu nggak pakai yang itu yang orang-orang suka pakai yang dari Jepang tuh? Nggak usah lah, beli yang lokal aja. Iya, suka nih gue. Simpel. Ada di supermarket terdekat dan menurutku juga udah bagus kan. Iya. Gitu. Udah, ini base-nya. Oke. Ini base-nya. Apa lagi ya? Udah, itu doang. Kadang pakai serumnya ini, ada juga serum. Tapi udah cukup itu. Pakai ini aja. Gitu. Oke, aku tuh udah pakai pelembab sama moisturizer sama SPF. Nah, kalau kalau memang aku biasa suka nanya ke klien kalau kamu memang udah pakai moisturizer duluan, aku nggak masalah. Gitu, karena emang kulit tuh udah cocok-cocokan juga. Jadi aku sebagai makeup artist ya udah aku harus maksimalin dengan kondisi yang ada gitu. Nggak usah maksain hapus dulu ya, ntar tanggung. Gitu. Oke, ini aku berarti udah nggak perlu dan aku nggak perlu juga semprot. Yang perlu aku semprot tuh hand sanitizer ada di mana-mana. Ada banyak banget, Bo. Tapi kayaknya dari dulu sebelum pandemi sama sekarang juga nggak ada bedanya kan? Pasti pakai hand sanitizer. Iya, selalu pakai. Iya Jadi kan? ada produk yang memang pertama kali ngeluarin semprotan tangan tuh aku udah beli dari awal, baru sekarang kan udah menjamur kan. Gitu, dan sampai waktu aku pokoknya selalu pakai itu, dia enak soalnya kayak tangannya jadi wangi. Oke. Terus seger. Terus apa lagi ya? Happy. Berarti kita nggak perlu scrub bibir ya? Oke, enggak. Tapi Gitu. bibir aku udah halus, guys. Oke, terus pertama aku pakai lip balm dulu. Oke. Cotton bud. Sambil cerita dong, cerita awal lo terjun ke dunia makeup. Bentar, pakein dulu. Jadi aku terjun ke dunia makeup itu sebenarnya kayak nggak terduga gitu loh, Rin. Jadi sebenarnya awalnya emang suka ngeliatin iklan-iklan di TV. Jadi kalau orang dulu nonton iklan di TV, orang kan suka skip ya, pindahin ke acara TV lain. Kalau aku suka langsung lihat nontonnya, aku suka lihat kayak iklan cewek-cewek cantik gitu, beauty gitu, terus kayak kok indah ya gitu, maksudnya pemandangannya indah menurutku. Jadi aku nggak pernah pikiran untuk masuk ke industri itu untuk jadi makeup artist. Jadi yang penting aku terlibat ke pemotretan itu. Terus keluargaku pembaca majalah, mamaku baca majalah Femina, Dewi, tanteku baca majalah Gadis, Aneka, Mode, terus aku baca Bobo. Rongrong dong. Iya, Rongrong, Nirmala ya kan. Iya kan, Nirmala kan, itu Nirmala Oki itu kayaknya, majalah tablet fantasi. Sampai Tapi dulu sekarang ada yang tahu Bobo nggak sih? kayaknya tahu lah harusnya ya. Ya tahu nggak sih, ada Bobo masih ada kan? Oh, lu baca majalah Bobo nggak? Oh, Bobo masih dan baca. Bobby baca nggak, tablet Bo? fantasi nggak sih? Tablet fantasi. Iya. Nah, terus kawanku, Hai semuanya aku bacain. Google udah masuk 2000-an. Iya. Ini gue masih 19 masih majalah ada Anita Cemerlang bawa covernya lukisan. Sumpah iya serius. Oke, nanti dicari ya gambar Anita Cemerlang. Anita Cemerlang itu tulisannya. tuh yang isinya cerpen semua. Nah, gue tuh pembaca banget. Jadi gue suka banget lihat itu dan gue suka pengen tahu apa sih yang ada di situ. Jadi hayalan gue pertama adalah satu, gue harus jadi kerja di situ, jadi stylistnya kah, atau jadi fotografernya, jadi makeup artisnya, atau jadi apa namanya modelnya, atau mungkin gue bisa jadi Kamu tuh OB-nya. sempat jadi model di Aneka belum sih? Iya. Semuanya, makanya akhirnya semuanya gue jalanin. Iya. Gitu kan. Itu gue mikirnya saat itu mau yang mana, bisa ada yang penting gue terlibat ke pemotretan itu, tapi ya udah segitu doang pikiran halu-halu anak kecil gitu loh gitu. Kayak ya udah, jadi dua orang cita-citanya pengen jadi dokter misalnya atau jadi guru. Waktu itu gue cita-citanya udah pengen lihat aja proses pemotretan dan proses syuting tuh kayak apa, sesimpel itu. That's it. Itu doang. Rantau ya? Rantau. Padang kan? Mana? Pontianak. Kok USDA kok utusan daerah. Daerah The people. Nah, abis itu ya udah pas aku sambil ya, oke, jadi sambil ngobrol sambil ini aku jelasin. Aku biasanya step pertama misal udah prep kulitnya, aku pakein yang concealer gitu kayak warnanya orange gitu. Oke. Jadi dia buat ngeridus warna bawah mata gitu loh. Oke, buat yang gitu. gelap-gelap berarti ya? Iya.
tapi nggak usah banyak-banyak. Nah ini Mani ini pasti pakai nih. Iya. Terus tiba-tiba ya gue dulu pas jadi SMA gue ikutan lomba di majalah gitu karena gue pengen tahu Jakarta kayak apa, pengen tahu highlight kayak apa. Terus ya kan dulu highlight kan, Bo. Kan kalau pemilihan model dulu di highlight. Terus pengen tahu kayak lihat di mana sih Mall Ciputra, Bo. Citraland, Bo. Sama ini sepatu Ghost, Rotelli. Dulu kan era-era itu nggak sih? Banget, iya Ghost Rotelli sih. Ghost Rotelli, terus Parkir Timur. Jadi gue ikutan lomba model. Jadi gue ngerasa bukan mau jadi model, tapi pengen sampai ke Jakarta aja, pengen tahu jejak Jakarta tuh kayak apa. Karena gue nggak punya keluarga di Jakarta, nggak ada saudara. Jadi bener nekat aja ya? Iya, bener anak daerah, udah anak kamu ya udah hayal-hayal gitu loh, hayal gitu. Lihat Monas, lihat Dufan, bener nggak sih? Itu kan yang pertama. Udah gitu doang. Jadi lo mengalami ini nggak, naik mobil, buka jendela, terus lihat Monas, kayak itu video-video gitu? Gue bukan cuma buka jendela lihat Monas, gue sampai jalan kaki. Maksudnya gue, dulu kan belum ada Google Map ya kan, kayak belum ada ya, gue jalan aja pakai peta, lihat sini, lihat sini, lihat sini. Maksud gue hitung-hitung olahraga, sambil lihat-lihat dulu. Tapi ya karena gue ikutan model itu, terus nggak nyangka gue kepilih, masuk final, menang. Terus habis itu udah tahu Jakarta, terus gue pulang lagi, Bo. Pulang, udah tahu nih, udah. Jadi gue, cita-cita gue selesai. Nah, tapi akhirnya gue punya cita-cita baru. Jadi suatu hari itu gue ke mall, gue ingat banget di Plaza Senayan. Jadi gue lewat tuh depan masuk Sogo gitu, terus gue kayak ngeliat mas-mas sama mbak-mbaknya rapi-rapi, terus wangi-wangi. Akhirnya gue habis itu cita-citanya pengen jadi sales promotion buat parfum, Bo. DJ-nya ini ya? SPG gitu ya? Ya, makanya waktu itu hayalan gue kayak gitu, jadi gue bilang, kayak gue harus balik ke Jakarta deh untuk jadi kerja, jadi jaga parfum gitu. Sempat? Enggak, maksudnya gue segitu doang hayalannya, terus ya udah sama kayak ya udah, tapi akhirnya gue pulang ke Pontianak buat sekolah lagi, selesaiin sekolah lah, karena menurut gue lu udah cabut SMA soalnya ya? SMA, jadi gue 16-17 tahun itu pas pulangnya gue selesai kelas 3. Nekat banget ya, Bo? Nekat 17 ya? tahun kayak, ya rantau kan maksudnya? Rantau dan ikut lomba, ya maksudnya kan itu udah ada tempatnya, ada majalahnya, majalah Aneka kan, terus udah gue diikutin karantina, terus habis itu ya lihat semua teman-teman yang lain keren-keren apa ya, terus menang, ya udah pulang selesai karir model gue saat itu kayak udah guys gitu. Karir modelnya Kayak karir model gue stop di saat gue ngerasa gue udah tau Jakarta gitu. Hayalan gue sesimpel itu, Bo. Jadi gue udah lihat pemotretan kayak apa. Gue lihat dong akhirnya pemotretan cover Aneka. Bahkan gue ngerasain jadi modelnya kan kayak gini gitu doang. Jadi kayak bengong-bengong sendiri gitu. Oke, udah gitu gue sekarang udah pakai ini, gue pakein foundation. Oke, jadi nggak ditimpa concealer Belakangan, warna kulit? belakangan. Terus foundation tuh ada beberapa pilihan gitu loh, Rin, gitu. Jadi gue pakai ini sedikit. Jadi lu mix warna sendiri ya? Mix warna. Terus ini foundation favorit gue. Terus dia warnanya agak kekuningan dikit. Terus ini ada yang agak terang dikit. Sebenarnya foundation yang ada di gue bawa itu adalah, gue suka banget sih Fit Me Foundation, Matte and Poreless. Terus gue pakai Dior Backstage. Sama ada L'Oreal. Sebenarnya yang penting aku dapat ini shade yang paling terang. Sebenarnya bisa pakai foundation apa aja, aku suka yang terang. Sama ya Maybelline yang ini, yang kalau misalnya akhirnya mereka semua ini kan paling coverage ya, jadi ini belakangan. Nanti udah diumpetin dulu, nanti pakai yang ini dulu, terus kira-kira mau ada yang spotnya aku tutup, tinggal aku keluarin yang ini gitu. Menarik. Jadi sebenarnya foundation segini. Hah? Bohong lu cuma segitu? Iya, segini dulu gitu. Kalau karena gue nggak suka yang banyak cocor-cocor terus abis gitu loh. Oke. Udah. Terus hemat ya anaknya, emang hemat nih, beneran deh. Udah, terus gue cuman gini doang. Nah, yang agak terang gue pakai di sini. Jadi sebenarnya buat lo nggak masalah ya, kayak ini kan ada macam-macam ya, foundationnya Dior, terus ada Maybelline, itu tuh nggak jadi kayak yang high end harus sama high end dicampurnya segala macam nggak ya? Enggak sih, gue semuanya sebenarnya yang pas gue pakai, yang penting pas gue suka aja dan gue nyaman pakai, dan gue tahu nanti di blendingnya bakal kayak gimana, dan endingnya tuh gue suka bentuknya gitu, teksturnya gitu-gitu. Tuh. Gila, ini cuma nyeplok-nyeplok dikit Ini doang. tangannya emang udah beda Kak, kalau gue yang tap-tap ke muka lo Iya kan? pasti.
Nah, Yang ada kalau gue pakai cuman segitu belang, Bo, kulit gue. ini gini, nah terus berarti gue kalau udah cek, oh berarti gue kurang warna yang terang, jadi gue pakai yang terang. Kak, berarti kakak nggak di-combine gitu ya? Enggak, Oh, gue pikir tadi tuh di mix gitu. enggak, jadi pakai ya? terang ya udah gue terang dulu sini. I see. Jadi dia 3D ya? 3D. Jadi sebenarnya gue bikin kalau orang bilang namanya bikin bukan gradasi apa sih, konturnya udah kontur dasar. Udah ada I gini. see. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman untuk menghindari kayak belang kayak sininya kepatah Iya, gitu iya, loh. iya. Dan biar di kamera misalnya kalau kamera biasa atau apa, oke kalau misal pakai flash kebayang nggak sih gitu. Iya. Gitu. Ini berarti terang. Tapi lo tuh ini gak sih, Yan, kayak les di mana gitu? Dulu, nah makanya akhirnya gue udah, nah sambil lanjut ya, Iya. Emang doyan biografi, cerita, Say. biografi, Say. Jadi udah akhirnya pas gue sekolah di Pontianak, terus gue cuma gini doang, Bo, sesimpel ini, tiba-tiba gini, oh my god, ada handphone kamera, Nokia 7650. Oh my god. Gimana nih caranya gue bisa punya, kan gue akhirnya, yaudah akhirnya gue pikir, yaudah deh kayaknya gue ke Jakarta deh. Gue mau pengen beli handphone. Nanti gue rasa gue udah terima kerja di salah satu adalah dulu. Gue sebenarnya di Pontianak diterima kerja tuh setelah saya SMA. Tapi gue bilang kayak gue ke Jakarta deh, nggak tahu mau jadi apa. Ya udah gue cari kosan. Gila, nekat banget Dari loh. kosan tuh Jadi 2000. tuh ininya goalsnya adalah beli handphone Beli handphone ya? Nokia Oke. 7650. Tampilan lah di sini 7650. Itu maksud gue Nokia 7650 itu seperti hayalan gue, Bo. Jadi gue tuh pernah ngehayal kayak handphone. Handphonenya tuh bisa nonton, bisa motret, Iya. bisa nyimpan apa, bisa apa. Ternyata kejadian di Nokia itu waktu itu. Terus ringtone-nya kan dulu 3310 kayak nenet gitu. Dan di situ kita bisa pakai musik kan. Iya, benar. Itu ngaruh banget sih ringtone musik tuh. Iya, nah abis gitu ya udah gue ke Jakarta deh dengan beberapa yang jadi 2001 gue ikutan model, 2003 gue balik lagi ke Jakarta. Sekolah. Maksudnya gue akhirnya gue memutuskan kayaknya gue ngapain ya di Jakarta, sebenarnya keluarga gue nggak ada yang support, Bo, gitu kan. Iya, jadi kayak dibilang, lo pokoknya kalau di Jakarta silahkan monggo, tapi kita nggak akan kasih support apapun dalam per bulan gitu-gitu. Jadi gue ada modal lah dari duit kerja-kerjaan, jadi checker, di Pontianak ada pameran, jadi checker, jadi jaga-jaga booth kalau ada pameran, gitu-gitu doang. Jadi gue simpen-simpenin, terus lomba-lomba model di Pontianak, peragaan busana jeans, menang gitu. Ya kan? Gitu, jadi duitnya gue simpan, ya udah gue jadiin ke Jakarta, terus ternyata ya udah tiba-tiba gue tinggal di kosan, terus tiba-tiba udah sesimpel itu, Bo, di kosan. Pas gue lihat lama-lama, nih kok gue duduk-duduk depan, gue I don't know what to do kan, kayak mau ngapain nih gue. Terus gue liat tetangga gue kayak gue lewat ke mondar-mandir ada beberapa selebriti gitu lewat. Waktu itu kayak ada lewat Inul, Daratista, terus Mana Kak itu? di Jalan Bungur, Jalan Bungur lagi di daerah arteri Pondok Indah. Oh, oke. Terus lewat di gang gitu, lewat si beberapa seleb gitu. Terus gue tanya ibu kosan gue, ini kok ada selebriti ya lewat? Maksudnya ada orang terkenal lewat depan gang gitu. Iya, karena di ujung situ ada desainer. Gitu. Dia jahit baju di situ. Ya udah. Siapa ya? Di Bungur tuh siapa ya? Ada nggak, dia nggak yang namanya Mbak Jenny. Jadi dia tuh bukan yang desainer yang suka show gitu itu Lorin, tapi artis-artis suka jahit baju di dia kalau show. Oke. Jadi kayak gue tiba-tiba nyamperin ke situ, hi guys, gitu, kayak kenalan. Oke, jadi sebenarnya ini inti dari cerita lo sampai saat ini adalah modal nekat dan percaya diri aja ya. Iya, belaga gila aja. Belaga gila. Nah kakak dapet kosannya tuh nyari sendirinya? Nyari sendiri, kan nanya-nanya temen gue, kan ada beberapa kenalan kan. Kosannya berapa ya? 150.000 bos sebulannya dulu. Ya 2003. 2003 lah. Iya, terus abis gitu, ya udah gue tanya, gue kenal, gue bantuin dong, bantuin di sini dong. Terus dia welcome gitu, baik. Maksudnya gue nggak tahu nih ngapain, gue biar ada kegiatan aja gitu, nggak usah mikirin gaji dan sebagainya gitu. Kakak itu umur berapa Kak? 18 atau 17 ya berarti itu. Terus ya udah akhirnya gue bantuin dia, kayak akhirnya gue ngerti, gue jahit, gue ngerti masang-masang payet dan sebagainya. Terus gue ikut ke rumah si seleb A, seleb B, seleb C gitu-gitu. Buat fitting apa segala Buat gitu. fitting apa, lama-lama kan gue suka dikasih uang sama dia. Maksudnya akhirnya lama-lama kan gue gak digaji, tapi gue dikasih kan akhirnya. Gak mungkin lah, namanya kita kerja ya, pasti dikasih kan. Kayak, gak minta sih, tapi dikasih. Terus tiba-tiba ya udah gue kayak mikirin nih duit buat, oh enggak, suatu hari gue tuh disuruh beli beli payet gitu di Plaza Indonesia, Bo. Plaza Senayan, ada tuh dulu toko Renda namanya. Iya, tahu gue. Nah terus gue habis itu ke McD, gue ngantri di atas, terus tiba-tiba
gue diajak kenalan sama orang gitu lagi di McD, terus dia bilang lu mau nggak jadi model iklan gitu-gitu. Waduh. Jadi lu kan belum ada Instagram, Bo. Iya benar, Dan orang bilang, tuh masih scouting di apakah, mall kan. apakah Iya, jiwa iya. model gue ini akan kembali lagi gue menjadi model. Terus gue inget duitnya berapa, sekian. Oh ya udah boleh deh. Ternyata mereka udah bukan buka casting, jadi mereka tuh udah casting tapi modelnya nggak ada yang dapet yang karakter yang dia mau. Akhirnya gue yang maju. Gue datang, gue kasih tau teman gue ini beneran nggak ya, terus teman bilang ya itu bener Korean itu kayak bener DPH-nya. Udah terus itu Rabu, Kamis gue datang, Jumat gue fitting, Sabtu gue syuting. Nah terus duitnya buat bayar, akhirnya gue punya uang kan, gue bingung nih duitnya buat apa. Ya itu buat, akhirnya gue pikir karena gue hidup di Jakarta, ya udah deh gue buat kalau gue beli handphone, gue belum dapat sih handphone gue. Artinya itu nggak jadi beli tuh? Belum. Oke. Oh, nanti dulu ya. Akhirnya gue, kalau gue beli handphone duitnya maksudnya Sia-sia habisnya gitu gitu, ya? sia-sia Iya, gitu. iya. Akhirnya gue ambil kuliah, kuliah Oke. PR, Oh. di Interstudi. Oh, nice. Iya. Sendiri tuh Kak, berarti Bayar jadi sendiri. uang model itu. Iya uang model itu dan uang yang dikasih sama Iya, temen, maksudnya bantuin kerja di butik gitu-gitu. Udah gue sekolah, gue kuliah, gue berangkat kuliah di daerah Blok M, deket kok gitu. Kalau duit lagi nggak ada, gue jalan kaki. Kalau Namanya agak juga sore, usaha ya? namanya juga usaha. Di kuliah nggak jajan gitu doang, udah sesimpel itu. Ini gue agak harus ngomongin ya, kita punya skill, misal punya sesuatu hal gitu, tapi kita harus support juga sama ilmu. Kayak pendidikan tuh penting untuk bergaul dan duduk bareng-bareng ngebahas sesuatu tuh menurut gue hal yang penting gitu untuk nantinya pas bekal kita kesananya kayak gimana gitu. Akhirnya kan benar pas gue kuliah PR, terus gue memutuskan, nah gue dapat iklan lagi, gue akhirnya sekolah make up. Itu beres PR tuh, sekolah PR apa berbarengan? Beres PR Oke. selesai, gue PR selesai, terus habis itu gue telepon lagi, gue mau jadi dong model iklan lagi gitu. Minta ya kalau sekarang. Terus habis itu dia bilang, oke nih ada casting ini, udah terus dapat duitnya buat bayar sekolah. Oh. Sekolah gue di daerah Wahid Hasim ngambil yang sebulan. Oke. Sekolah make up nih kayak. Sekolah make up. Oh, oke. Sekolah make up 2005 itu. Oke. 2005 pertengahan. Arta Tilar ya? Bukan ya? Iya, oke. Terus Oke, apa lagi? next-nya. Nanya apa lagi? Make up tuh panjang tuh, masih panjang. Oh, masih tuh. panjang ya, udah ceritain Nggak lagi ada, ya udah itu doang. Oke, terus udah gitu kan dari 2000 berapa tuh lu beres make-upan sekolah? 2004? 2005 juga kan sebulan 2005. doang. Oh iya, 2005. Sebulan doang. Habis itu gue dengan keberanian gue mengirim semua portfolio gue. Jadi temen gue waktu itu ada yang cantik, gue make upin, gue foto-fotoin terus gue kirim ke Iya, Femina iya. Group, ke Ke Cosmo lah, Cosmo ke apa apa, semua segala apa-apa. macam, ya. Ternyata yang nerima portfolio gue itu majalah Gadis, gitu. Akhirnya pas kali itu dia ngajak, yuk cobain foto di sini. Ya udah, jadi gue itu hari, lo tau gak sih, percaya gak sih pertama kali gue make up buat keluar dari zona gue make upin di sekolah, gue keluar, gue pernah nih masuk ke kelas gini, kelas, gue liat kelas studio, anjing gue pengen ke kelas studio deh, jadi kan kelas studio tuh ada kalau lo make up habis itu difotoin. Oke, ya. Terus gue ketemu fotografernya, gue inget banget Mas Ariel, dia bilang, yaudah lu, iya kalau ini difotoin, tapi kalau langsung ke Femina grupnya, maksudnya ke majalahnya, lu langsung ini aja, akhirnya gue bikin tuh resume, kayak nih gue fresh graduate lo, gue pengen explore ilmu gue banget gitu, dengan ilmu kepiaran gue di kuliah itu loh, Kepake kan, kepake tuh kepake akhirnya. nyambung kan akhirnya, Iya. diterima, nah terus tiba-tiba mereka kasih gue hadiah bagus, which is gue makeup pertama kali dulu, gue makeup selebriti, gue makeupin Sigi Wimala buat edisi ulang tahun Gadis ke-30. Jadi kayak spesial banget dan saat itu gue pikir gini, ih ini keren banget sih, ini kayaknya start awal berarti gue beneran harus jadi makeup artist nih gitu. Kayak ini Kayak good ada feeling jalannya gitu, gitu kayak ya. ini bener nih, ini di jalurnya nih gitu. Gitu, kayak gitu aja, simpel akhirnya muter-muter, Iya, iya, ikut ke iya, Cosmo, kemana. Gue keliling majalah, Bo, karena menurut gue Soalnya pada zaman itu tuh kan emang belum ada Instagram ya kan? belum ada Instagram dan Jadi emang lo mesti ngirim CD, Iya. ngirim kertas, isinya iya. foto-foto lo Dan segala kita tiap macam. hari kan kayak latihan gitu loh kalau make upin orang, Rin. Iya, Jadi kayak iya, iya. gue belajar kan make upin orang, gue dandanin setiap hari. Jadi skill gue lama-lama kan orangnya beda-beda. Otomatis gue kayak belajar setiap hari, Rin. Iya, iya, gitu. iya, iya. Itu yang paling penting. Jadi Sampai akhirnya lo nemuin kayak signature lo ini tuh gimana? ya karena gue akhirnya kan pas gue sekolah, gue lihat kan kayak dandanannya lumayan ekstra. Jadi gue harus gimana ngegabungin sih dandanan yang di sekolah ini ekstra sama pilihan yang gue suka, nontonin iklan, nontonin perempuan-perempuan oke. di cover majalah yang cakep, yang
klinik-klinik beauty, akhirnya gue masukin ke tengah gitu. Jadi akhirnya gue suka banget kalau cewek itu nggak, dan gue dulu suka ke kawinan. Kalau ke kawinan gue suka kayak kontrol gitu loh, lihat orang. Tapi gue kebayang sih. Ya. Jadi saya tuh bilang gue nggak mau nih, menurut gue cewek jangan kayak gini nih berlebihan karena gue nya ngelihatnya nggak enak gitu. Ya. Ini dari diri gue sendiri gitu jadinya. Akhirnya ya udah, gue bikin lah makeup natural, fresh, gue cari formulanya apa gitu-gitu loh, yang pas buat apa gue cobain. Dan dulu belum ada tuh, maksudnya belum terlalu banyak kayak di YouTube, ada tutorial makeup dan sebagainya. Akhirnya ya karena gue tiap hari makeup di majalah, keliling-keliling. Terus kan biasanya kalau di majalah tuh si stylist itu Stylistnya kan udah punya ide, jadi gue kayak punya guru, gitu kan. referensi. Jadi gue bisa gali ilmu gue juga. Jadi sebenarnya gue di sini juga mau terima kasih banyak buat media, karena sebenarnya makeup artist, media itu adalah sahabatnya makeup artist juga gitu. Jadi gue disupport banget sama media-media gitu. Jadi teman-teman pers gitu, ya Allah. Klarifikasi. Karena memang kadang-kadang ada beberapa teman MUA kayak ngapain makeup di majalah, nggak dapet ini itu ini benar. itu. Soalnya kadang-kadang memang ada yang memberikan fee, ada yang enggak gitu kan. Sebenarnya gini, saat ini ya, kasih tahu ya semuanya, teman-teman semua makeup artist, di saat itu pikiran gue, kan kita emang ditulis nama dan nomor telepon kita. Ya. Saat itu, aku itu bukan mikirnya nomor telepon kita yang akan nanti diteleponin sama orang untuk mau makeup kayak gini. Tapi ingat, majalah itu, majalah bagus, majalah gede, majalah itu ada di production house, ada di brand-brand. Ya. Ada di brand-brand dan bos-bosnya baca, bos-bosnya lihat. Bos-bos tiap hari lihat kan namaku Rian Ogilvy. Oh ya makeup ini Rian Ogilvy. Pas dia meeting, coba deh Rian Ogilvy tuh kayaknya dia lagi ada sering di Femina. Iya, gitu bener, maksudnya bener, guys, bukannya kayak nungguin akan ditelepon mau prom night. Iya, bukan itu yang lo cari. Bukan itu. Jadi emang harus berpikir kan ada makeup artist bilang, besar. sia-sia taruh telepon di majalah, emang ada yang nelpon Iya, gitu. benar sih, benar. Sebenarnya waktu itu pikiran aku udah lompat ke sana. Jauh banget ya Kak, berarti gila, luar biasa sih. ada marketing MUA nih, kalian udah berjalan marketing ininya. Luar biasa. Kuliah PR. Jadi sebelum jadi makeup artist, kuliah PR dulu. Benar-benar. Gitu. Oke, sambil lagi ini aku biasanya pakai shadingnya ini. Itu apa tuh? Fenty ya? Shading gitu, taruh di sebelah sini dulu. Udah gitu jadinya, jadi keliling-keliling majalah aja, Rin. Oke. Pas digaji seumur berapa Kak kalian berarti makeup yang si Wirma Laija 30? Ya 2005 itu berarti 2005 Agustus. Gadis kan ulang tahunnya akhir tahun ya, November September gitu. Berarti gue 19-an ya? 19 tahun ya? Iya. Wow. Jadi lo 19 tahun udah berpikir seperti itu tuh menurut gue luar biasa sih. Ya gila ya, karena menurut gue kita harus berpikir kayak gitu karena gue kayaknya old soul gitu ya. karena kan lo datang sendiri, lo struggle gitu, terus lo harus gimana? Kayak buat survive-nya ya. Iya, bukan menggalau-galau di malam hari. Iya, berharap gue turun gitu kan ya. Tapi teman-teman harus mikir banyak, lihat sekitar, terus lebih sensitif. Tahu lihat opportunity di mana. Makanya gue waktu itu belajar tentang hidup gue itu gue bikin SWOT namanya. Strength, weakness, opportunity sama Hidup threat-nya. lo bikinin SWOT? Iya. Gila sih. Gue kalau kemarin tuh gue selalu mintain SWOT untuk competitor analysis. Kalau ini bikin buat diri sendiri tuh edan. Jadi gue harus tahu strength gue apa. Iya. Rinda. Weakness gue apa. Threat gue apa, opportunity banyak perempuan yang ingin didandanin gitu. Iya. Sesimpel itu, strength gue percaya diri, gue punya skill make up, terus gue happy person, gitu dong. Weakness gue misalnya gue mageran atau apa, gue harus tahu caranya gimana untuk, atau gue moody, gue Gemini, gue moody misalnya gitu orang kalau ngomongin zodiak. Tapi gue harus tahu gimana cara balancingnya semuanya. Gitu. Luar biasa sih. Nah terus ini kan maksudnya lo perjalanan dari 2000-an ya. Terus highlight dari perjalanan lo tuh apa aja sih? Karena kan gue tahu tuh lo sempat ini lagi rame juga kan Fashion Week ya. New York Fashion Week gitu kan. Itu pasti salah satu kebanggaan lo juga kan. Iya. Terus apa lagi? Dari Fashion Week, terus make upin keliling-keliling, make upin perempuan cantik, menurut gue itu highlight. Dan ketemu orang-orang baru. Dan lo juga jadi sahabatan kan sama ketemu klien-klien, ketemu jadiin teman, terus ketemu orang hebat, ketemu orang inspirasional, dan maksudnya ya ketemu orang yang bisa nguatin strength gue lagi gitu, strength hidup gue lagi gitu. Jadi orang-orang itu menurut gue salah satunya, dan kesempatan itu datang pas, maksud gue yang gue nggak expect gue akan ada ke
Fashion Week. Karena gue nggak pernah ngayal setinggi itu, kebayang nggak lo? Gue cuma ngayal jadi SPG parfum guys, pindah ke Jakarta gitu. Enggak, lu cuma ngayal mau pengen beli Nokia Iya, sebenarnya Nokia, kan. gitu. Tiba-tiba harus jadi backstage makeup artist official lagi ya. Official waktu itu, New York Fashion Week 2016. Brand apa aja yang lo Banyak, jadi waktu itu ada Jason Wu, opening ceremony, Carolina Herrera, Gila Philip Plain, Rebecca Minkoff, apalagi ya? itu belajar banyak banget kan ya lo dari sana. Belajar banyak, udah ngeliat di belakang panggung, gue ngeliat Lu banyak. tau gak sih trik blush lo yang dari zaman Hebel itu ya, zaman dahulu baru viral tuh di TikTok. Iya. Yang diginiin, Oh iya, itu udah zaman lama. itu jauh banget baru viral banget di TikTok. Itu, pokoknya di backstage gue ketemu banyak selebriti yang ya misalnya gue ketemu supermodel, gue ketemu ini, gue bisa lihat kerjasama dan itu amazing banget dan gue sampai di sana sampai bengong. Lu inget nggak? Gue tau gak sih pas gue berangkat ke New York Fashion Week itu dapet opportunity itu sampai gue naik pesawat, gue sampai di hotel, sampai dapat jadwal, sampai training, gue tuh nggak loh gue bakal lagi di Fashion Week, lagi ngelakukan sesuatu hal yang Besar. yang maksudnya menurut gue kayak wow gitu. Terus apalagi gue dari daerah gitu. Terus tiba-tiba gue berangkat nih hari pertama gue Fashion Week, waktu itu show Rebecca Minkoff ya, di Soho. Bayang gak sih, gue jalan sendiri, gue pesan Uber, gue beli kopi di depan hotel, terus gue masuk mobil. Waktu itu era Snapchat kan, gue selfie, Bo. Terus kayak mau nulis caption, on the way kerja. Terus gue bilang, on the way kerja? Hah? Kerjanya New York Fashion Week gitu, segitu doang. Terus gue baru gini, oh my god. Terus gue nangis, gue telepon mak gue, mama aku di Fashion Week gitu. Baru nyampe sana Baru sadar, baru gue sampai pas minum kopi itu gue baru sadar gue, ini gue mau ngelakuin kerjaan yang keren nih, udah. Terus gue sampai di lokasi gue make up. Dah, gue yang ikutin ritmenya kan, karena kalau di sana kan make up di backstage tuh lu berjuang banget, Bo. Ya, Bangkunya nggak ada namanya, lu harus datang lebih awal untuk dapat bangku itu. Model juga random duduk di situ. Looknya, jadi lu datang nih sebagai tim make up, lu udah kepilih nih sama desainernya. Gue juga kepilih juga berdasarkan portfolio kan. Jadi kita ngasih portfolio, desainer mana yang akan Maybelline ya? waktu itu Maybelline, tapi kita tetap sebar portfolio karena desainer mana yang bakal accept portfolio kita. Jadi bukan tiba-tiba, Rian kamu di sana, Iya. Arinda kamu di situ, bukan. Jadi emang gue dikasih portfolio gue baru. Nah misalnya si Jason waktu itu kayak, oh gue suka dia, ya udah dia mau ada gue gue mau dia ada di show gue gitu. Oh wow, berarti sebenarnya itu kayak apa ya, kesempatan yang gila banget ya? Iya, makanya gue Bukan kayak kepilih. random lo harus di belakang panggung lo Bukan, aja semuanya. bukan. Nanti di meja itu, kalau lo beruntung, ya supermodel mana yang duduk di bangku lo? Terus lo dapet siapa? Ya waktu itu gue adalah Manuela, dia hostnya New Zealand Next Top Model, Switzerland Next Top Model. Terus gue banyak ketemu, ada tiba Alaina, siapa dia ternyata Victoria's Secret Angel, terus siapa Harriet Paul, banyak deh pokoknya gitu. Terus gue lihat seberang gue Bella Hadid lagi di make upin, gitu-gitu loh. Kayak seperti itu opportunity-nya yang gue liatin di situ. Tapi emang lo harus fokus juga ya, kayak lo make upin tapi lo ngeliat kayak Lo harus fokus, kebayang nggak lo? gitu. Satu, fokus lo banyak, lo harus make upin, lo on time, lo struggle sama jet lag, pikirin bahasa Inggris lo. Iya benar sih. Ya itu kan, pasti. itu semuanya. Jadi di backstage New York Fashion Week tuh bener-bener hektik banget gitu. Dan lo ketemu dengan makeup artist global yang lainnya, sama yang New Yorkernya. Itu baik-baik gak? Baik-baik, segitu, baik-baik. Baik-baik lah, gue berteman kok, hampir sekarang gue masih berteman sama mereka gitu. Dan gue rasa, waktu itu menurut gue pas sampai di sana tuh kayak blessed banget. Makanya pas selesai gue make up, oke, show-nya selesai. Jadi tergantung bookingan, hari ini gue ada bookingan lagi nggak? Oh nggak ada, berarti besok jam berapa. Jadi gue pulang. Pas gue pulang, gue keluar, gue lihat di Soho, terus lihat model-model lari-lari pakai batrof gitu. Gue pikir, wah gue kayak di acara-acara Fashion TV. Iya bener-bener. Kayak lagi nonton Fashion TV gitu. Terus kejadian di gue nangis bola sampai megang Magnum, gue ingat banget kan itu make-upnya di Magnum Store kan. Terus gue nangis, terus gue kayak biasa lah nangis-nangis ya drama-drama sendiri kayak kok bisa gitu. Sambil jet lag sebenarnya capek juga. Sambil jet lag kan? capek juga nggak tuh. Jadi sensinya tuh sensi banget dan kayak oh my god di sini gitu. Excitednya, sensinya, jet lagnya semua gabung. Ya udah akhirnya gue happy banget. Dan besoknya lanjut show yang lain, ketemu yang lain lagi. Dan belum tentu makeup artist yang kemarin gue ketemu ada di show selanjutnya gitu-gitu. Jadi baru lagi temennya gitu. Oke, seru juga ya. Seru banget. Oke, Ini sekarang concealer, apa? nih concealer gue Maybelline Superstay. Oke. Ini Stila. Nah ini gue gabungin aja di sini. Nah tuh, udah. Kayak dari tadi kayak main-main ya makeupnya. Iya loh. Kayak secimit gitu. Nah gitu. Udah.
Terus Pertama kali kalian make upin artis papan atas Oh iya, yang tuh siapa tegang tuh? banget siapa Kak? gue nggak tegang, tapi gue menganalisa mereka. Jadi gini, kalau gue ketemu selebriti, kan kita udah tahu namanya siapa. Misalnya Arinda ya seleb superstar gitu. Ya udah, Google aja Arindanya. Dia ngapain aja, dia sukanya apa, dia main film Jadi apa lu aja. ngobrolnya nyambung. Jadi gue nyambung. Begitu gue sampai ke situ, gue udah nggak cuman apa kabar kak. Atau lu ceritain Iya diri sih. lo sendiri, Iya, lo tau bener. gak sih gue tuh gini Iya, gitu. bener. Tapi lo itu- tahu informasinya tentang dia, jadi oh yang kemarin itu, oh gimana, lo lagi suka masak kangkung ya, gitu atau apa gitu. Dari situ aja conversationnya, menurut gue kangkung lo bisa diolah lo bisa campurin telur, lo Iya, bisa iya, campurin iya, ini. bener. Jadi kita ngolahnya kayak gitu kalau komunikasi ke orang. Itulah gunanya kuliah. Iya. Biar. Enggak, jadi kita baca tentang dia apa Iya, aja. iya. Dan kalau dia ada gosip yang kurang nyaman, kita jangan bahas. Jadi kalau kita Iya. ketemu dia, kita jadilah orang yang maksudnya baik as a positive person aja, nggak ngomongin negatifnya dia atau dia habis gosip dia misalnya misalnya dia habis pisah sama suaminya atau apa. Gimana Kak habis pisah kemarin sedih nggak? Kan nggak kan? Tapi gimana kan? Gitu ngerti nggak? Iya, Atau iya. lu punya masalah hidup lo sendiri nih, lu punya masalah hidup sendiri, lu ceritain ke dia dan dia baru kenal dan atau dia juga ini nggak perlu guys Iya, gitu. iya, bener, Lu nggak bener. perlu mengasih tahu diri lu tuh siapa aja tuh. Hey, gue Rian Ogilvy loh, Iya, gue iya. biasa make upin ini. Gue tuh dari sering make upin di luar negeri loh, artis-artis yang gue make upin terkenal semua loh, no need. Yang lo harus kasih ke klien lo, hari itu adalah hari yang nyaman buat mereka. Mereka adalah It's not about you ya. ya, itu mereka adalah manusia. Yang maksudnya kita pikirin, kalau orang bilang klien itu raja, kadang maksudnya bisa gitu. Tapi sebenarnya klien itu kita sendiri. Bagaimana kita pengen di-treat sama orang lain, ya kita treat orang lain kayak gitu. Sesimpel itu, guys. Gitu. Luar biasa. Udah gitu. Udah. Jadi gitu, jadi bangun chemistry sama klien tuh, ya kita nggak boleh mandang dia nih siapa, dia nih, apalagi misalnya di era sosial media sekarang ya teman-teman, dia nih punya follower yang banyak, dia nih bagus, nanti kalau kita posting, Ya. Instagram kita jadi grow-nya bagus gitu, nggak ada, perlakukan sama aja, atau ini kayak followernya dikit deh, nggak usah deh heboh-heboh atau apa gitu, benar, nggak benar, usah, gitu, maksudnya sama Kan aja. harus ikhlas ya kalau kerja apapun tuh ya. Iya, ikhlas aja. Maksudnya mandang orang tuh manusia aja, Bo. Ini manusia sama gitu. Dia senang, dia punya perasaan, dia punya pikiran, dia mau seneng, ya gue tetap sama. Kita makan apa nih? Kita gojekan apa yuk? Apa gitu-gitu. Sesimpel itu aja, nggak ada ya. Bikin nyaman deh intinya gitu. Sambil ya? Sambil. Sambil Kak. Ya di Ntar concealernya. berkerak Soalnya di udah concealer agak, gue. jadi concealer emang sengaja aku keringin dikit. Oh gitu. Biar Heeh. apa? Biar dia nanti pas gue tap-tap pakai jari yang anget ini, dia akan ngeblend dengan baik tuh, Rin. Oh. Tuh. Oke. Jadi kalau misalkan yang nggak didiemin sampai kering, bedanya apa? Kan langsung masih basah, jadi dia lama ngegesernya. Ini kan dia setengah kering kan enak nih Rin tuh tap-tapnya. Oh gitu. Nah, Sebagai tim yang jarang pakai eye concealer di bawah ya, jadi gue nggak. Nah, ini trik buat lo nih man. Buat gue gitu man. Oke apa nih? Nggak masih concealer tadi, Kenapa 2 kali? mau pakai buat ujung doang, Oke. segini. Buat sini doang Rin, karena ini warnanya terang banget. Udah buat sini aja, buat shading, buat ini highlight Highlight. hidung. Ah. Seberapa Rian? Udah segitu aja. Nih, mungkin kalian bertanya apakah karena make upin gua doang nih Rian pelit pakainya atau emang dia begitu pakainya? Begitu aja. Emang. Ini Gitu. kayaknya tangannya Karian nih yang harus Amin. Tapi emang tangan dia anget sih. Iya bener-bener gak pakai Lu ada reiki gitu ya jangan-jangan? Nggak ada, gue pulang-pulang. kan khusus ya nih buat tangannya ya. Nggak ada. Ini tangan lu mesti diasuransi. Nggak, tapi amin. Nggak, badan gue emang, nggak tahu, gue suhu tubuh gue emang selalu anget, Bo. Jadi kayak misalnya di tangan tuh anget. Laki gue juga suhu tubuh. Ya kan, selalu ada anget, kan apa jadi anget. makeup artist aja deh. Siapa tahu blendingnya bagus jadinya. Gitu. Nah ini Maybelline ini nih, aku tambahin dikit deh. Karena tadi aku udah terangin itu. Ini kayak kalau produk apa aja ada yang warna-warna kayak gini, ini yang paling highlightnya aku sedikit aja nih. Nah, nyambungin yang tadi aja biar naikin aja. Kenapa nggak langsung ini dulu guys? Jadi kayak si concealer tadi nambah volume dikit. Baru gue tambahin ini. Jadi ada Gitu. 2 warna gitu ya Ah, ah. jadinya ya. Jadi hidungnya agak naik dikit, ada kayak ada di sini dikit, bukan gue tambahin lilin gitu. Iya. Ada tuh lihat di tok-tok TikTok gitu-gitu ada kan, ada gitu itu tok. Nah, jadi itu udah pakai dikit dah sini aja. Dah. Oke. Penasaran kayak man, pengen lihat di situ ya? Iya pengen lihat di sini. Oke. Gimana? Udah. Ini emang buat iklan banget gitu ya. Kak? Buat hari Gue daily. sampai nggak tahu loh nih make muka gue kayak apa sampai lu ngomong kayak yang gitu. gue suka make up yang gue
ini gue kelihatan gak sih jerawat, bekas jerawat gue? Mantap. Udah gitu nih, Jadi ada lu gue nggak perlu terus concealer- masukin concealer. lagi. Nggak perlu banyak-banyak, dan gue nggak perlu juga asisten buat megangin kayak shadow gue di sebelah sini. Gini barang, udah gini aja. Gini aja guys, gini. Sesimpel itu aja, udah keluarin lagi, udah tabur. Oke. Terus lo ini gak sih? Lo kepikiran kayak, gue pengen bikin brand Rian Ogilvy Beauty. Gue belum sih, gue belum bikin kepikiran brand, gue belum punya kepikiran untuk Agency bikin. atau ngajar? Nggak Ngajar ada. nggak sih lo? Nggak ya? Nggak ada. Gue sebenarnya sejauh ini kalau udah ditanya, gue nggak tau pengen apa. Yang gue pengen tuh gue nggak Nokia. Nah kayak sekarang gue kan suka banget makan cabe, makan pedas. Jadi gue nanti umur gue 40 ke atas gue pengen punya kebun cabe, Rin, gitu doang. Oh gitu. Iya gue suka. Jadi sebenarnya intinya untung adalah sih, tapi itu maksudnya cuan sih. ya yang lo kerjain yang lo suka, jadi akan enak. Jadi sekarang gue suka banget makeup waktu itu, makanya gue ini sekarang apa yang gue kerjain karena gue suka, karena gue happy dan ini hobi gue. Ya. Kalian berarti bukan tipe orang yang mimpi besar yang kayak pokoknya next tahun depan gue harus 5 tahun lagi gue ada mesti di- itu enggak ya? Nggak Lo tuh Nggak tipe ada. yang menjalani hidup Jalanin lo aja. aja ya. Ntar di depan lo pengen apa, gue pengen itu gitu baru ya. Enggak sih, jadi sebenarnya hidup lo tuh per day nggak sih? Jadi hari per hari, pokoknya based on pertama satu gini, lo Tapi hidup. lo sama gue sih, hidup gue Iya, juga per day. Jadi hidup gini, pokoknya intinya pegangannya gini doang. Lo nggak ngerugiin keluarga lo, nggak bikin malu keluarga lo, bikin orang tua bangga, bikin diri lo bangga, bikin teman-teman lo bangga, ya orang-orang sekitar lo yang support lo happy, orang nggak ada yang, ya maksudnya nggak tahu ya, kalau ngomong nggak ada yang benci juga kita nggak bisa ngomong karena nggak tahu. Maksudnya itu doang dalam hari-harinya. Dari situ kalau udah ngomong, kalau lo bikin bikin orang tua lo bangga, sama diri lo bangga, keluarga lo bangga, nah dari situ lo akan bisa ngembangin apa aja. Jadi mau ngelakukan hal jahat pun, hal jelek pun lo nggak bisa, karena lo udah mikirin orang tua lo gitu. Jadi pertama tuh kayak family, ya basicnya itu. Gitu. Jadi kalau besok pun misalnya gue dikasih opportunity baik yang banyak banget, makanya waktu gue Fashion Week gitu-gitu, kayak gue kasih nyokap gue, terus nyokap gue kayak, oh wow, I'm so proud of you gitu. Terus jangan lupa baca Bismillah gitu-gitu. Terus gue kayak, oh senang gitu. Gitu. Mamaku waktu itu nanya, apa sih Fashion Week gitu. Pertama-tama sih lu ngapain di sana, make upin apa gitu kan. Mamaku lumayan tipe yang lebih banyak nonton sinetron dibanding nonton fashion gitu. Jadi dia kayak, oh ini aku jelasin, Fashion Week tuh gini. Aku kan make upin gini-gini, ketemu model-model gini, wah proud ya gitu. Gue biasanya kalau pakai bedak, ini yang gede. Enggak, gue Puasnya. pakai ini aja bedaknya. Jadi nggak seluruh muka lo bedakin ya? Enggak, pakai ini aja buat ngeratain sini, Rin. Nah, Oke. nanti gue ada kuas gede juga, itu buat nanti blending terakhirnya. Ah, Nah, ini udah memasuki step terakhir ya kalian ya? untuk complexion yang berbedakan, nanti gue pakai lagi belakang-belakangan ada mata apa gitu ada. kenapa lo lebih suka si kuas kecil ini? Karena kuas kecil ini menjangkau di depan sini nih. Nah, sini-sini yang nggak kejangkau sama kuas gede, Rin. Kalau gue mau ngikutin ribet juga masih bawa banyak alat ya. Nggak juga. Terus udah baru deh kuas gede. Tuh, kuas yang sering kepakai makeup artist guys, udah compel-compel. Apa tuh kuasnya? Sada, keseringan Sada. dipakai, keseringan dicuci. Jadi aku tiap hari nyucinya. Tapi gue juga keseringan cuci brush, akhirnya copot. Copot kan? Oh. Gitu. Maksudnya karena tuh berarti lo aktif. Benar, positifnya gitu kan. Berarti dipakai beneran. Berarti dipakai beneran. Nah, ini baru buat gini Rin. Gitu. Terus next lo mau ngapain nih? Next, ya maksudnya gue bakal menjalani hari gue lagi, besok gue syuting, kerjaan iklan, komersil, Jadi sekarang lebih banyak tuh iklan ya? justru iklan, ya? justru iklan beauty, iklan kosmetik, kan macem-macem lah. Udah, abis itu gue mau nonton Batman nanti sore sama mak gue. Oh berarti nyokap udah di sini ya? Ya nyokap udah di sini, tinggal di sini, dan nyokap gue kayak ya udah nanti segampang itu mah ntar ketemu ya, mama pakai gokar, terus aku naik gojek, gitu, sesimpel itu nggak ada. Maksudnya Jadi nggak ada yang ngubah sikap kalian ya dari dulu sampai sekarang, even though sekarang namanya udah sebesar Rian Ogilvy gitu ya ya? sama aja, Rian Ogilvy as a brand, Rian Ogilvy as a person ya gue. Rian Ogilvy as a brand yang kalian lihat di Instagram atau di sosial media atau yang kalian dengar. Rian Ogilvy as a gue segini. Kayak gini ya, berarti. Tips and trick makeup Oh ya, kayak oke. gini supaya tahan lebih lama mungkin ya? Sebenarnya nanti Arinda bisa cobain, gak usah dihapus lama-lama. Ini sebenarnya yang aku lakuin dari tadi tuh juga
bisa bikin tahan lama karena bikin tekniknya, milih foundationnya, terus teknik blendingnya tadi, terus tap-tapnya itu tuh sebenarnya udah tips and trick dari tadi yang aku liatin, terus pemilihan warna, cara aku bikin concealernya agak ditahan lebih, jangan sampai basah lu tarik. Cukup ditunggu udah agak setengah kering dia nanti masuk. Itu tuh sebenarnya udah tips yang bikin yang dari lama gitu. Berarti concealer tuh Kak minimal punya berapa warna nih untuk nutupin? Kan biasanya kalau aku nih pakai satu warna cerak semuanya gitu. 2-3 warna sih. 2-3 warna ya? 2-3 shades apa 3? Kalau ini kan korektor kan? Korektor iya. Berarti kalau concealer harus punya 2-3 warna. 2-3 warna. 2-3 warna. Makin lebih terang gitu. Iya, pokoknya dari sini. Makanya tadi aku kan pakai yang orange dulu. Ya, yang selebih sini gue nggak sampai terang banget. Jadi dia harus agak ke warm gitu. Karena bawah mata kita nggak boleh yang sampai putih banget. Iya, gitu. benar. Nanti kayak video klip zaman 95 nih. Nggak, itu keren sih. Waktu itu keren banget. Cuman maksudnya itu kan dengan ada lighting dan sebagainya. Dengan lampu yang deket banget. Nah kita kan buat daily, buat ketemu orang, buat lihat langsung. Buat kita, apalagi sekarang kebutuhan kita nggak perlu sampai concealer terlalu tutup, karena kebutuhan kita paling buat selfie instastory. Kalau nggak zoom ini tapi blur kan kameranya zoom, juga. Gitu. Maksudnya beda. Kalau misalnya sampai teknik yang kayak putih banget apa, mungkin syuting video klip musik dulu kan kenceng banget gitu. Nah, ini apa? Makeup store. Masih ada nggak sih di sini? Nggak ada, dia ada di luar. Dulu kan di Plaza Indonesia. Iya. Iya, by the way, kemarin tuh sempat ada pas gue lagi pakai concealer. Gue tuh kan kalau pakai concealer sukanya yang warnanya sama kulit muka kan. Karena kadang suka males pakai foundation. Nah, ada cowok nanya, gimana sih sebenarnya trik pakai concealer buat cowok? Sebenarnya yang kayak tadi, pilihnya satu warna. Kalau kayak gue tadi pakai concealer kan warnanya harus turun satu. Kalau cowok tuh kayak foundation, bedak, concealer itu warnanya harus turun satu kalau cowok. Kalau buat cowok ya. Karena kulit cowok itu nggak selight-lightnya pun kulit cewek dia harus turun tetap. Karena kalau nggak dia kayak pupuran gitu loh kayak. Iya, beda sama ini kan. Beda sama ini gitu. Jadi menurut gue kayak pakai pilihan warna yang memang satu ton lebih rendah boleh. Terus ya itu tadi pakai jangan langsung di tap, tunggu kering sebentar gitu. Oke. Berarti kalau misalnya, nah ini gue bingung deh. Ini kan, gue nggak lihat ya muka gue kayak apa ya, Bo. Ini kan si bekas-bekas jerawat segala macam hilang tanpa lo pakai concealer kan? Ya tadi gue tap-tap aja pelan-pelan. Jadi emang dari jenis foundationnya? Jenis foundation dan lo kalau cara gitu pakainya juga tap-tap jangan lo geser gitu. Oh, oke. Itu. Tangan. Pakai cinta. Gini dulu. Pakai rasa. Makeup tuh kayak masak tau. Gitu sebenarnya. Nah, sambil jepit ya. By the way, ini tahun keberapa sih pandemi? 3 ya? Tahun ketiga. Tahun pertama kedua gimana pandemi? 3 bulan pertama ya kita menyesuaikan lah ya semuanya pasti. Habis itu tetap ya ada produksi tapi dengan prokes yang kencang. Yang kita kan udah punya tes, punya swab test. Lu mau swab test gue yang mana? Gue punya loh tiap hari. Selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru. Gitu. Dan maksudnya dengan prokes itu. Terus pentingnya kita punya, waktu itu kan kita punya save uang uang simpanan, uang darurat. Itu penting juga nyimpan. Ngelola keuangan tuh penting gitu. By the way nih ngomongin maskara ya. Kemarin tuh lagi rame di TikTok nih tekniknya. Digesek dulu baru diginiin, bener nggak? Feeling aja sih Rin. Ya udah berarti feeling guys jawabannya. Soalnya ada yang kayak ya TikTok kan kayak sekarang kan kayak tergantung lo ini aja, gitu. Tergantung cara makanya. Kalau gue suka pakai 2 step, ya kayak bentuknya yang tadi bulat. Ini favorit pun. Iya, ini favorit gue juga. Maybelline Total Temptation. Terus gue tunggu kering dikit. Timpa tapi dengan bentuknya yang sikatnya gini. Kenapa? Jadi dia bisa sampai bawah sini nih Rin. Nah, jadi dia jangkau sampai bawah sini yang tadi nggak kejangkau sama itu. Sampai deket akar ya? Nah, tuh. Ada bedanya? Oke, gue punya pertanyaan nih ya. Ini pertanyaan pribadi. Karena kadang-kadang gue kalau pakai cushion atau foundation itu pecah bukan pecah sih, kayak bukan cracking juga siapa ya itu sebutannya. Kalau cracking kan kering ya. Kalau ini tuh kayak minyak sama air kepisah gitu loh daerah sini. Kenapa ya? Karena sebenarnya mungkin gini, gue ngomong cara gue pakai lagi gimana ya? Karena gue nggak mengalami hal itu ya, jadi gue nggak tahu cara harus yang paling pasti. Sebenarnya yang pasti kalau pakai cushion itu
kulit lo itu jangan sampai kayak dehidrasi banget gitu. Oh, oke. Jangan sampai dehidrasi sebenarnya. Tapi kalau menurut gue, cushion itu sendiri sebenarnya ekstra moistnya udah memang banyak, Bo. Oke, jadi Gitu. nggak perlu terlalu moist juga sebelumnya gitu ya? Iya, maksud gue preps-nya jangan terlalu sampai kayak berat banget gitu loh, gitu sebenarnya. Soalnya cushion itu menurut gue bentuknya liquid kan, sebenarnya Iya, kayak partikelnya itu gitu. Udah kan, gue pakein Iya. tuh. Nah sekarang gue mau pakein. By the way teman-teman, kalau emang lagi nyari nih produk-produk yang dari tadi Rian pakai, bisa ada juga yang udah tersedia di Lazada Beauty World gitu. Jadi tinggal cus ke Lazada untuk lihat-lihat gitu. Udah, terus gue pakein ini eyeliner, gue beli di Jepang? Korea deh kayaknya. Di atas mereknya udah kepotong, Bo. Gue lupa. Nah, ini buat belek artis. Belek artis. Bukan, maksudnya gue bercanda-candaan gue sama teman-teman gue kayak belek para bintang. kayak ada gitu shimmer-shimmer. Udah, dapatnya dari ini aja, udah. Belek para bintang tuh kesel banget sih. Gitu. Udah, terus gue pakein kuas yang agak seperti ini, kayak nonjol gitu. Gue pakein ini tadi shadow gue pakai Maybelline. Buat di bawah mata. Nah, Ada trik nggak buat naruh eyeshadow bawah mata? Gue ngerasa kayak suka jadi kayak kegotikan gitu loh. enggak, makanya pilihan warnanya ini yang kayak ini, Rin. Oke. Dan dia makanya dengan kuas yang seperti ini kayak bulat, tapi dia bulat padat, jadi nggak nyakitin bawah mata, nggak nyakitin. Oke, terus apa lagi nih? Kontur. Kontur. Ada kok gue kontur. Saya pasti pakainya ini nih. Nggak pakai gini doang. Iya ya, can. Gini doang udah. Nah. Udah. Ini. Karena mungkin aku biasanya kalau ngeliat makeup artist atau itu tuh sesuatu yang medok-medok banget ya. Nih kalau kalian tuh yang seamless. Iya emang, gue bilang juga Iya, kayak santai. kalau di make upin sama dia kayak abis kayak sempurna dari lahir. Iya. Gak ngerubah sama sekali struktur. Iya. Tuh ada kok konturnya tuh, ada tipis-tipis say, dikit-dikit lah. Nah. Duh, kemana nih gue abis ini? Kak, lo nggak boleh pulang sih. Gue yang kecewa kalau lo pulang asli. Terus blush on. Santai ya gue make up. Santai banget make up-nya. Ini. Oh, ini kuasnya mahal nih. Iya. Nih. Nah. Jadi kayak dimasak ya kak? Iya. Ya? Udah. Kayak nggak di. Ini nggak berat sama sekali rasanya. Iya enak. Jadi lu tiap hari makanya makeup tuh menurut gue jangan sampai lu kayak Ngerasa beban. beban. Kayak lu pakai baju, kalau lu nggak nyaman jangan dipakai. Tuh, obrolan kita soal tas kemarin ya, Man. Iya. Tuh, dikit-dikit aja. Kayak bercanda tau gak sih kalian, kayak santai, dikit-dikit Santai, aja. nikmatin. Nah. Udah, terus gue pakein lipstick gue Maybelline juga. Ini ada Sada, ada Dior, ada YSL, ada kok, ada Maybelline. Ada, tuh macem-macem. Nah. Gimana? Ada pertanyaan apa lagi? Kalau nentuin warna lipstick yang paling pas buat kulit gimana? Kalau aku nentuin lipstick sekarang yang paling aku tanya, kalau aku paling basic kan warna nude ke beige, peach, pink gitu. Cuman yang sekarang lo harus pinter adalah gimana sih nude. Lo pengen pakai nude tapi nggak jadi pucet, lo Ya, pengen bener. pakai pink tapi nggak jadi Barbie Iya, gitu. benar. Jadi lo harus mix itu gitu. Misalnya warna nude kita mix sama peach, jadinya jadi yang seger. Kalau pink kita tone down-nya lagi pakai warna agak brown, jadinya mauve bibirnya gitu. Tapi kalau sekarang nih aku pakai warna lipstiknya udah warna mauve gitu, jadi enak. Pinknya mauve jadi kayak natural, fresh tapi nggak juga jadi overlook gitu loh, over kayak siang-siang gitu. Nah udah, tips pakai lipstik gimana? Udah gini aja, nggak ada yang harus ngapain. Scrub dulu kali ya kalau emang kering ya. Kalau emang kering. Gitu, gue bawa scrub bibir kan tadi Rin gitu. Nah, ini gue pakein glossy dikit. Gitu. Coba lihat dari situ cakep nggak? Amazing sih Bun. Amazing sih Bun. Udah Kayaknya deh ya. semprotan terakhir deh biar kayak orang bener. Oke, ini apa? Ini Dewy Milk Mist
Ini gue baru coba, gue beli kemarin di US, Patrick Ta. Oke. Gue suka karena pas gue semprot wanginya enak nih, coba Derin. Tuh. Botolnya juga bagus banget ya Pak. Ya, dah. Ini dia hasilnya. Udah selesai guys, teman-teman. Simpel ya? Nah, kelihatan kan gue belum mandi. Kelihatan banget sekali Bun. Oke, ini dia hasil makeup gue, makeup Rian di muka gue maksudnya. Dan kan teman-teman lihat semua makeupnya dari awal sampai akhir. Jadi semoga teman-teman Female Daily suka dan yang tadi tips-tipsnya bermanfaat. Yes, jarang loh dia ngasih live demo. Makanya seneng banget, aku terima kasih banget sama Female Daily udah ngundang aku ke sini. Terus pokoknya teman-teman juga tadi kalau misalnya mau belanja brand-brand yang memang kosmetik ya bisa ke Lazada ya. Yes, ini. betul. Jadi itu gitu. udah ada banget semuanya mulai dari brand lokal, premium, sudah pasti original ya kan. Iya, dan aku juga selalu kok kalau mau lihat kayak aku bilang tadi kalau misalnya lihat ada brand-brand beauty bikin apa, aku lihatlah di Female Daily. Iya, reviewnya. Mantap banget nih. Reviewnya aku selalu lihat di Female Daily. Karena kalau misalnya akhirnya aku pede juga nih gitu. Oh ini bagus dan ada yang approve bagus Female Daily. Iya, Jadi benar-benar. salah satu media online yang terpercaya dalam bahas beauty itu aku ke Female Daily. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Oke, teman-teman, ini dia hasil dari last makeup keliling hari ini gitu. Mudah-mudahan kalau ada yang mau nikah bisa langsung cek di Instagramnya Rian gitu. Nih hasilnya seperti ini. Apalagi buat kalian yang nggak suka makeup terlalu tebel gitu kan, yang pengen kelihatan cakep dari lahir, silahkan nih. Gue belum lihat hasil makeup gue kayak apa, sumpah. Pokoknya yang penting buat cewek-cewek semua, yang penting kalau makeup happy dulu. Betul. Seneng. Tuh. Gitu. Jadi jangan lupa nih di like videonya, terus di subscribe channelnya, terus udah gitu nyalain lonceng notifikasi supaya dapat video-video terbaru. Plus kalau misalnya kalian suka mau konten ini bisa langsung di share loh, share ke teman di WhatsApp, share ke manapun, silahkan di share. Siapa tahu ada yang membutuhkan kemampuan luar biasa dari Kakak Rian ini untuk di makeup. Ya, yang penting pokoknya video ini mungkin siapa tahu buat yang nontonnya nanti buat nambah semangat. Bener, calon-calon makeup artist calon-calon ataupun makeup artist, teman-teman makeup pegiat-pegiat artist, seni lainnya ya. pegiat-pegiat seni lainnya atau ya buat video ini jadi ya yang bagus-bagus diambil. Betul. Gitu. Semoga bisa belajar banyak ya dari video kali ini. Harus. Amin. Oke deh, Oke. ada yang mau ucapin lagi nggak? Nggak ada, pokoknya udah banyak kita cerita tadi. Yang aku bilang tadi makasih udah diundang ke sini. Ke Female Daily yang memang aku sering baca reviewnya kalau brand beauty gitu. Kantornya menyenangkan, orangnya baik-baik, aku disambut dengan biasa loh. baik. Terus lokasinya dekat. Nah, pokoknya ya udah tadi udah kasih lihat tips makeup aku yang simpel, sederhana, Rian Ogilvy. Oke, kalau Tutup gitu. nih. Tutup. Nah, sesimpel itu udah. Makasih semuanya. Semoga semua situasi baik dan sehat-sehat selalu semuanya. Oke, kalau gitu kita pamit dulu. Thank you so much for watching and see you next time. Bye.